شيء وإلى ترجعون صدق الله العظيم سبحان المفرج عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأبداننا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريض جبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم احطنا وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا من أحبنا فيك من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا المرحوم أخينا الشيخ الفاضل العالم Kiai Haji Majid Kamil bin Kiai Haji Maimun Zubair. Ya Rabb al-ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin. Alhamdulillah. Jamaah hadirin hadirat sekalian, jamaah I'tikaf Masjidul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat yang menyimak kajian tadabbur Quran berurutan di pagi hari ini, yang menyimak melalui jazakumullah khair live streaming Facebook Kubur Subuh atau di mana saja berada, mudah-mudahan kita sekalian dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kembali diinfokan, insyaallah Sabtu besok usahakan jangan ada yang absen. Ramaikan bahwa kita akan melaksanakan milad, hari jadi, ulang tahun, tasyakuran ulang tahun Majelis Tadabbur Quran Bubur Subuh Sabtu tanggal 18 Juli besok. Jadi udah 3 tahun nih kita nih Pak. Ya, udah 3 tahun nih Pak kita Pak. InsyaAllah Sabtu besok ya. Yang mau ikutan meramaikan zahirnya, batinnya hadir. Yang mau ikutan juga untuk ikut serta sumbangsi, namanya kita mau undang tamu dari luar. InsyaAllah ada 2 penceramah kata Bang Pepen. Yang satu dari Bandung, yang satu dari Cakung. Nah, Bandung, Cakung. InsyaAllah mau hadir memberikan penceramah tausiah Al-Ustaz Ahmad Qushairi Bezi, cucu dari Syekh Anang Sya'rani Banjarmasin. Nah, Syekh Anang Sya'rani ini mertuanya dan gurunya Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Martapura. Kemudian juga Ustaz Rizki Zulkarnain Al-Batawi. Beliau ini mantunya Kiai Haji Saifuddin Amsir almarhum. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau ikutan, namanya kita undang tamu, ya nyiapin makannya, transportnya, silakan. Dengar-dengar ini udah ada berapa Pak Pen dananya masuk? 1,6 juta. Insyaallah hari ini ada lagi dari titipan dari mana? Jamaah yang diambil
dari Bapak RT Mukhlis, nanti diambil di sini ya, insyaallah. Baik, yang mau ikutan silakan titip-titip sama Bang Peven ya, ramein majelisnya. Dan kalau bisa ajak istri, anak-anaknya ya. Masak, ya nggak usah masak di rumah. Baru kenapa? Karena udah dimasakin. Istri ajak sini. Jemput Cilacap. Kan main. Naik motor Cilacap demi yang beb. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, ayo kita terenungkan Quran surah Al-Baqarah ayat 8 hingga ayat ke-20 tentang ciri golongan orang-orang munafik. Ini munafik ini seperti apa namanya? Ular dalam selimut. Ya, atau menggunting dalam kain. Kelompok ini nih, sampai ada satu surat khusus tentang karakter orang-orang munafik. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah kita baca dulu beberapa ayat saja karena waktu isyraq sudah dekat. Dari firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-8 kita mulai, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, nanti yang mau buka HP buka dah Qurannya surah Al-Baqarah ayat 8 9. Ya. Dan 10, 3 ayat dulu aja. Yang ambil Quran ambil. Nah, cuman ini yang saya bingung jamaah Nurul Yakin ini habis sholat ngapa pada mundur ke belakang semua ya? Ngaji ini jamaah sekalian perlu duduk dekat imam. Sholat itu perlu duduk dekat imam, fadilahnya sangat besar. Ngaji duduk dekat guru. Nah, karena ini taman surga. Kira-kira coba renungkan jamaah sekalian. Ada orang masuk surga, udah masuk ke dalam, mundur ke belakang lagi. Ada nggak kira-kira? Hah? Ada nggak kira-kira jamaah? Ya, kalau bisa tuh ngaji tuh paling jauh tuh tiang kedua nih, tuh ngumpul sening riung. Fadilah dekat dengan imam dalam sholat berjamaah dan Jumu'ah. Fadilah ngaji dekat duduk dekat guru. Tuh. Ada lagi ketiga, fadilah berhalaqah. Apa itu berhalaqah? Ngeriung, laksana bentuk tasbih, nggak berjauhan. Nah, bisa jadi barangkali hari ini masih ada social distancing, ya, begitu ya. Ya udahlah, dimaklumin dah. Baik. Cuman ini pesan saya kalau ngaji itu begitu, jangan jauh-jauh. Baik, jaga jarak boleh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, wa ma hum bimu'minin. Ya Rabb, sampaikan pahala tadabbur Quran, bacaan dan tadabbur Quran ini khusus pagi hari ini untuk almarhum Kakanda, Gurunda, Al-Ustaz, Kiai Haji Al-Fadil Al-Alim Majid Kamil bin Kiai Haji Maimun bin Kiai Haji Zubair. Nah, mudah-mudahan Allah berikan pahala setiap hurufnya untuk beliau almarhum, amin. Wa minan nas, ada dari sebahagian orang-orang, man, siapa, yaqulu, yang berkata dengan lisannya tapi berbeda dengan hatinya. Amanna, kami sudah beriman, billahi, kepada Allah, wabil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Nih, lisannya ngucap, ente beriman enggak? Saya beriman. Beriman sama apa? Pada Allah dan hari akhir. Terhadap Allah dan hari akhir. Tapi Allah beritahukan, wa ma hum bimu'minin, tapi tidaklah mereka, sungguh tidaklah mereka, bimu'minin, layak disebut orang mukmin sejati. Tuh. Dinafikan oleh Allah, ya, pengakuan imannya dinafikan oleh Allah. Bukan, mereka bukan mukmin sejati. Kira-kira mau enggak jadi golongan seperti ini? Hah? Satu orang doang yang enggak mau.
Saya mau tanya jemaah, kira-kira mau nggak jadi kelompok orang-orang yang dinafikan imannya oleh Allah? Na'udzubillah. Nanti di sininya Allah sebutin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka berusaha menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Tampilannya orang beriman, tapi hatinya kagak. Kalau sekarang yang bahasa sekarang lagi keren apa nih? Teriak-teriak, saya Pancasilais, tapi jiwanya komunis. Paham nggak? Nanti, kayak gitu gambarannya. Kan kalau udah berkoar-koar berikrar dengan satu label, harusnya sejalan dengan hati dan perilaku. Ini kagak. Saya seorang beriman, tapi jiwanya tidak beriman. Tuh. Disebut dengan orang munafik. Mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman. Kata Allah, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Tidaklah mereka menipu. Berusaha menipu tadi itu, usaha mereka menipu, hakikatnya tidaklah menipu, melakukan penipuan kecuali menipu diri mereka sendiri. Dan mereka tidak menyadari hal itu. Nggak sadar. Betul Alki? Alki, apa kabar? Sehat? Udah bangun? Alhamdulillah. Tuh. Nggak sadar. Alki tidur barusan? Nggak sadar. Hati-hati nih. Jadi orang yang melakukan pencitraan, saya Pancasilais, saya beriman, perilakunya tidak sejalan, hakikatnya tidak melakukan penipuan buat orang lain, tapi melakukan penipuan buat diri sendiri. Kan begitu jemaah. Betul ya? Bisa dipaham kira-kira ini? Ya, namanya pencitraan itu enggak menipu orang lain, nipu diri sendiri. Tuh. Na'udzubillahi min dzalik. Fi qulubihim maradun. Di hati mereka ini ada penyakit. Bahkan bibit penyakit yang kalau nggak diobati akan tambah kronis. Jamaah, nih gambaran penyakit hati itu pertama penyakit. Kalau enggak diobatin kronis. Jadi apa? Hatinya berkarat. Kalau berkarat lebih susah enggak dari penyakit? Lebih susah. Kenapa? Sebelum digosok dengan pengkilap kalau besi, kudu digosok dulu dengan apa? Gerinda atau dengan amplas yang kasar. Betul enggak? Dibuang dulu tuh tai karatnya. Digosok sakit itu, baru nanti dibersihin lagi, baru dikasih dipoles lagi dengan yang licin biar mengkilat tuh. Kalau penyakit nggak disembuhin, nanti menjadi karat yang Allah gambarkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini karat hati sebab ulah dan tingkah laku manusia sendiri. Jadi dosa itu laksana apa ya? Titik. Habis titik jadi penyakit. Kronis penyakitnya, karat. Nah, terakhir kemarin tuh khatamallahu ala qulubihim. Hatinya dikunci sama Allah. Wa ala sam'ihim, dikunci telinganya oleh Allah. Wa ala absarihim ghishawah, di matanya itu ada penghalang. Di matanya ada penghalang. Gara-gara apa? Enggak mau ngobatin penyakitnya. Ini yang Allah gambarkan dalam ayat ke-10 dalam Quran surat Al-Baqarah. Hati-hati penyakit nifaq. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
maka nanti Allah tambahin buat mereka penyakitnya, tambah akut, tambah kronis. Tuh, hatinya isi penyakit, bukan lagi virus, penyakit, menjadi tumor ganas. Betul Elki? Betul. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka bagiannya apa sih? Azabun alim. Azabun alim, siksa yang begitu pedih. Sebelum di akhirat, di dunia udah kena rasa begitu. Kenapa? Orang kalau namanya punya dua muka, punya dua standar ganda, ya punya apa? Standar kan? Ganda, artinya hidupnya gak nyaman. Tongkrongan doang tenang, malah hatinya gelisah. Kenapa? Karena hati itu cuma satu. Tuh. La yajtami'u syai'ani fi jaufin wahid. Bima kanu yakdzibun. Udah begitu, standar gandanya ini disebabkan apa? Sebab apa yang mereka enggak percaya. Apa yang mereka lakukan berupa kedustaan, tipu muslihat, tipu daya. Hidupnya gak tenang. Azabun alim, siksa yang begitu pedih. Kalau sampai mati, wah udah ketahuan nih. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang mati dalam keadaan munafik, bukan lagi orang kafir nih, ini lebih spesial lagi nih tempatnya. Orang yang mati dalam keadaan munafik memiliki standar ganda dalam jiwanya, iman satu sisi, kufur satu sisi, fiddarkil asfal, berada di kerak yang paling bawah, minan nar, dari api neraka. Allah. Jadi munafik ini Pak, tempatnya di mana kata Allah? Tempat yang paling bawah, yang paling dekat dengan sumber api. Na'udzubillah. Kalau katanya neraka jahanam itu li usatil mu'minin. Neraka jahanam itu katanya rata-rata yang tempatin ahli maksiat dari orang beriman. Jadi orang beriman cuman demennya bikin dosa mulu, mati belum sempat taubat. Itu tinggal di mana katanya? Di neraka yang paling jauh dari sumber api. Neraka yang paling jauh dari mana? Sumber api. Kalau ibarat orang masak nih, dia di permukaannya panci. Tuh, paham aja mah? Di permukaannya panci. Kata para ulama nih, ceritanya, riwayatnya, ukuran panasnya orang yang berdiri di sebuah jembatan semisal di atas permukaan neraka, bukan di atas permukaan ini. Jadi ada permukaan nih, kalau air panci ini permukaannya nih. Ini di atasnya lagi ada jarak. Jarak antara permukaan dengan tempat orang ini berdiri, perjalanan 500 tahun katanya. Berapa? Jauh nggak? Berapa kilo kira-kira? 500 tahun. Hah? Muter keliling dunia aja nggak nyampe 500 tahun. Ini ibarat perjalanan kaki 500 tahun. Berdiri di situ di sebuah jembatan yang antara jembatan dengan permukaan neraka itu 500 tahun katanya. Itu berdiri, kakinya kena uapnya doang. Benar nggak? Berarti kalau itu kena uapnya ya. Kalau di permukaan kena apinya, ya golakan apinya. Ini kena uapnya doang. Biasalah. Atang belum Ben. Ya. Itu kaki berdiri kena uapnya doang. Ini otak yang ada di kepala mendidih. Uapnya doang. Apa? Uapnya doang. Elgi, uapnya doang. Ya. Kena telapak kaki, cus. Ini otak mendidih.
Gimana kira-kira buat munafikin? Fid darkil asfali minan nar, di lapisan yang paling bawah dari api neraka. Enggak usah dibayangin. Cukup berlindung pada Allah agar tidak jadi orang-orang munafik. Dah, walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Cirinya gimana cirinya? Baik. Yang pertama, ciri orang-orang munafik nih. Yang tadi Allah katakan walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Cirinya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, kalau dibilangin, apabila dibilangin, jangan kalian berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Jamaah, ini kalimat besar loh. Prakteknya luas loh ini, Pak Dudi. Jangan berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Banyak kan nih? Yang remeh-remeh, buang sampah sembarangan. Itu bagian dari apa tuh? Ifsadun fil ardh. Melakukan satu perbuatan yang mengakibatkan bumi rusak, tanah rusak, air rusak, udara rusak. Kalau diingetin orang, jangan berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Apa jawabnya? Bukan iya, astagfirullah, enggak. Qalu, tanpa mikir, spontan dia jawab, ngeles. Innama nahnu muslihun. Kita ini bukan buat kerusakan, ini bikin perbaikan kita ini. Baik kok. Untuk kemaslahatan ini, cari maslahat kita. Tuh. Allahu Akbar. Allah bilang, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah kata Allah, sungguh mereka itu sejatinya orang yang suka berbuat kerusakan di bumi, namun mereka enggak menyadari. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nusina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi
وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وحشاتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. Walhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan baca doa minta perbaikan nasib. Bismillah.